Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiriz zaman. Amma ba'd. Pertama-tama patutlah kiranya bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan rutinitas untuk menambah amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Tanpa adanya taufik hidayah, riayah serta ma'unahnya, tentu kita tidak akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan menambah pundi-pundi pahala yang telah Allah janjikan kepada kita. Bulan Ramadan di antara nama-namanya adalah Syahrul Quran atau bulan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang mulia di bulan Ramadan ini, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an itu diturunkan kepada beliau, maka kita patut untuk lebih memperhatikan, memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Caranya diantaranya adalah yang pertama, kita harus berusaha untuk membaca Al-Quran sebagaimana dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang hal itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya mentartilkan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendefinisikan at-tartil dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, mentajwidkan huruf atau membaca, melafalkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifatnya, dan juga memperhatikan hukum-hukum bacaan lainnya. Kemudian wa ma'rifatul huruf, mengetahui waqaf ibtida serta mempraktekannya ketika membaca Al-Quran. Jika hal itu sudah kita lakukan, maka kita bisa naik pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Setelah membaca Al-Quran sesuai dengan kaedah-kaedah yang benar, kita berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran yang kita baca tadi. Kemudian di level yang lebih tinggi lagi, setelah kita memahami isi kandungannya, maka kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang dikandung dalam Al-Quran tersebut. Jika sudah demikian, maka kita telah membaca Al-Quran pada tingkatan yang tertinggi, sebagaimana atau yang disebut dengan haqqa tilawati, yang mana hal itu difirmankan oleh Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi. Haqqa tilawati, sebagaimana disebutkan dalam kitab Haqqut Tilawah, itu adalah tingkatan tertinggi dari membaca Al-Quran, di mana kita memfungsikan lisan, akal dan hati ketika membaca Al-Quran. Lisan kita berfungsi untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaedah yang benar. Kemudian akal berperan untuk memahami dan memaknai isi kandungan Al-Quran. Sedangkan hati berfungsi untuk mentadabburi Al-Quran, yang mana darinya kita bisa untuk mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya akan kami sampaikan sedikit dari riwayat-riwayat hadis yang menerangkan keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu kelak di hari kiamat bisa memberi syafaat kepada hamba-hamba yang istiqomah membaca Al-Quran
serta mengamalkannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi." Puasa dan Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada hamba. Selanjutnya yang kedua, bahwa Al-Quran itu akan menjadikan siapa saja yang membacanya menjadi pribadi atau individu yang baik secara zahir maupun secara batin, secara fisik maupun secara rohani. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu ibarat buah utrujjah atau sejenis jeruk, di mana baunya wangi, rasanya juga manis. Yang ketiga, bahwa Al-Quran itu akan memberikan efek positif atau memberikan pengaruh yang baik bagi tempat yang Al-Quran dibacakan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yakthuru khairuhu wal baital ladzi la yuqra'u al-Qur'an fihi yaqillu khairuhu." Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, yang sering dibacakan Al-Quran, maka akan baik kebaikannya, maka akan banyak kebaikan di dalam rumah tersebut. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran atau jarang dibacakan Al-Quran, itu akan sedikit kebaikan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, bahwa orang yang mahir dengan Al-Quran dan orang yang masih tahap awal belajar Al-Quran, itu masing-masing dari keduanya memiliki keistimewaan tersendiri. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun." Orang yang mahir dengan Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata ketika membaca dan dia kesulitan di dalamnya, maka dia akan memperoleh 2 pahala. Selanjutnya, bahwa orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran itu akan termasuk dalam jajaran orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang berikutnya, bahwa Al-Quran itu akan memberikan kemuliaan kepada bukan hanya kepada yang membacanya saja, tapi juga kepada orang tua dari pembaca tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya." Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan diberikan mahkota pada hari kiamat kelak, yang mana mahkota tersebut sinarnya lebih cemerlang daripada sinarnya matahari di dunia. Dan yang berikutnya, bahwa Al-Quran itu, dengan membaca Al-Quran, bisa untuk membersihkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Innal quluba latasda'u kama yasda'ul hadid." Qila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Qala qira'atul Qur'an wa dzikrul maut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat. Lantas ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya kembali wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian.
Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di sepertiga terakhir bulan Ramadan ini kita bisa semakin giat dalam beribadah, bisa semakin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan nanti bisa menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.